Assalamualaikum. Halo sobat-sobat pelajar generasi milenial yang haus akan ilmu. Gimana nih harinya? Gimana kalau sekarang kita nambah-nambah ilmu dengan membahas prinsip inklusi dan eksklusi. Iya, prinsip inklusi dan eksklusi. Materi ini merupakan bagian dari himpunan dan logika. Sebelumnya, kenalan dulu yuk dengan tim kami. Yang pertama, ada saya, Raisya Olivia. Saya Farid Isna. Saya Irna. Kami merupakan mahasiswa-mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim yang berada di Provinsi Riau. Angkatan tahun 2021 dengan dosen pembimbing Ibu Ade Irma MPD. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Ada yang tahu gak sih apa itu prinsip inklusi dan eksklusi? Prinsip inklusi dan eksklusi merupakan perluasan ide dalam diagram Venn beserta operasi irisan dan gabungan. Namun, dalam pembahasan kali ini konsep tersebut diperluas dan diperkaya dengan ilustrasi penerapan yang bervariasi. Misalnya, berapa banyak sih anggota di dalam gabungan dua buah himpunan A dan B? Tentu, penggabungan dua buah himpunan menghasilkan himpunan baru yang elemen-elemennya berasal dari himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B mungkin saja memiliki elemen-elemen yang sama. Setiap unsur yang sama itu telah dihitung dua kali, meskipun seharusnya dianggap sebagai satu buah elemen di dalam penggabungannya. Karena itu, jumlah elemen hasil penggabungan seharusnya adalah jumlah elemen di masing-masing himpunan dikurangi dengan jumlah elemen di dalam irisannya. Atau prinsip ini dikenal dengan nama prinsip inklusi dan eksklusi. Misalkan, A dan B adalah himpunan berhingga, maka gabungan himpunan A dan B dengan tepat dihitung satu kali dituliskan sebagai berikut, yakni himpunan gabungan A dan B sama dengan himpunan A ditambah himpunan B dikurangi irisan himpunan A dan B. Lalu, bagaimana bila ada 3 buah himpunan? Misalkan himpunan A, B, dan C adalah himpunan berhingga, maka gabungan himpunan A, B, dan C dengan tepat dihitung satu kali dituliskan sebagai berikut. Himpunan gabungan A, B, dan C sama dengan himpunan A ditambah himpunan B ditambah himpunan C dikurangi himpunan irisan A dan B dikurangi himpunan irisan A dan C dikurangi himpunan irisan B dan C ditambah irisan A, B, dan C. Kita bahas contohnya yuk. Berapa banyak bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi oleh 7 atau 11? Misalkan P himpunan bilangan bulat positif tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 7, maka P sama dengan 1000 dibagi 7 yang paling mendekati 142 namun tidak melampaui 1000. Begitu pula untuk Q. Q sama dengan 1000 dibagi 11 karena habis dibagi 11, yakni 90, namun tidak melampaui 1000 apabila 11 dikali 90. Maka P gabung Q adalah himpunan bilangan bulat positif tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 7 atau habis dibagi 11. Dan P irisan Q himpunan bilangan bulat positif tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 7 dan habis dibagi 11. Maka P irisan Q sama dengan 1000 dibagi KPK dari 7 dan 11, yakni 77. Maka 1000 dibagi 77 sama dengan 12, yakni tidak melampaui 1000. Maka P gabung Q sama dengan himpunan P ditambah himpunan Q dikurangi irisan dari P dan Q, yakni 142 ditambah 90 dikurangi 12 sama
dengan 220. Jadi, banyaknya bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi oleh 7 atau 11, yakni ada 220 bilangan. Gimana? Lanjut gak nih? Lanjut dong. Yang kedua, sebanyak 1.232 orang mahasiswa mengambil kuliah bahasa Inggris. 879 orang mahasiswa mengambil kuliah bahasa Perancis. Dan 114 orang mahasiswa mengambil kuliah bahasa Jerman. Sebanyak 103 orang mahasiswa mengambil kuliah bahasa Perancis dan Inggris. 23 orang mahasiswa mengambil kuliah bahasa Inggris dan Jerman. Dan 14 orang mahasiswa mengambil kuliah bahasa Perancis dan bahasa Jerman. Jika 2092 orang mahasiswa mengambil paling sedikit satu buah kuliah bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Jerman, berapa banyak mahasiswa yang mengambil kuliah ketiga buah bahasa tersebut? Yuk kita bahas. Misalkan I, himpunan mahasiswa mengambil kuliah bahasa Inggris, P untuk bahasa Perancis, dan C untuk bahasa Jerman, maka I sama dengan 1232, P sama dengan 879, dan himpunan C sama dengan 114, serta irisan I dan P sama dengan 103 untuk mahasiswa yang mengambil jurusan bahasa Inggris dan bahasa Perancis. I irisan J sama dengan 23 dan P irisan J sama dengan 14, serta diketahui gabungan I, P, dan J ada 2092, maka kita masukkan pada persamaan. Gabungan I, P, dan J sama dengan himpunan I ditambah himpunan P ditambah himpunan J dikurangi irisan P dan I dikurangi irisan I dan J dikurangi irisan P dan J ditambah irisan I, P, dan J, yakni himpunan gabungan I, P, dan J sama dengan 2092, himpunan I ada 1232, himpunan P ada 879, himpunan J ada 114, himpunan I irisan P ada 103, himpunan I irisan J ada 23, serta himpunan P irisan J ada 14, dan yang dicari yakni himpunan irisan I, irisan P, irisan J. Maka setelah dihitung dapat dihasilkan irisan I, irisan I, P, irisan J didapatkan 7. Maka banyaknya mahasiswa yang mengambil ketiga bahasa ada 7 mahasiswa. Gimana? Udah paham dong kan ya? Udah dong. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Jangan lupa follow IG kami ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.